Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji syukur kita hayakan hari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki serta keberkahan sehingga kita bisa dapat berkumpul di rumah Ibu Ati yang berbahagia ini. Selawat beri salam dan tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana semoga kelak nantinya kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar ibu semuanya? Apakah dalam baik? Apakah dalam keadaan baik pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kalau ibu semua dalam keadaan sehat, semoga kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat menjalankan aktivitas kita hari-hari dengan baik dan tidak kekurangan apapun. Nah, ibu-ibu masih ingat nggak kira-kira pelajaran apa sih atau materi sesi apakah yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya dan apa hasil dari pembelajaran materi sebelumnya? Kira-kira ibu-ibu ada masih ingat? Atau ada yang lupa-lupa ingat? Ayo coba. Nah, kalau ibu-ibu masih kira-kira lupa atau kurang ingat atau bagaimana, nah, boleh ibu silakan buka buku pintar yang ada di depan ibu. Nah, coba silakan buka ibu-ibu di modul perlindungan anak. Coba, nah, pada sesi sebelumnya yaitu dengan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, sudah dapat ibu-ibu? Kira-kira bisa dapat menjelaskan atau kira-kira sudah dapat atau bisa dapat simpulkan? Dan kira-kira secara nggak langsung sudah kita lakukan nggak ya di rumah oleh ibu-ibu semuanya? Nah, oke, kalau begitu mungkin bisa dapat saya bantu Bu ya. Kira-kira apa sih pesan yang disampaikan ataupun hasil dari pembelajaran pada sesi materi sebelumnya? Nah, pada sesi materi sebelumnya itu upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak. Nah, hal penting atau pesan kunci yang harus kita pahami dan harus kita maknai adalah yang pertama, setiap anak itu mempunyai hak untuk bisa dapat tumbuh, hidup, dan dapat berpartisipasi terhadap masyarakat. Nah, itu yang pertama. Nah, yang pertama boleh dibilang kembali bahwasanya yang pertama, pesan pertama itu yaitu anak-anak, secara keseluruhan semua anak berhak atas hak untuk bisa hidup, untuk bisa berdapat tumbuh kembangnya, dan juga dapat berpartisipasi dengan hal yang lain. Nah, yang kedua, setiap orang itu wajib memenuhi hak-hak anak serta melindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus kita pahami bahwasannya melindungi anak dan menjauhkan mereka dari kekerasan atau perbuatan yang tidak baik itulah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, ibu-ibu sini perlu ibu pahami bahwasannya untuk nanti di rumahnya sempat menerima bahwasannya agar dapat ibu pahami bagaimana cara menjaga dan melindungi anak-anak kita dari hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya kekerasan pada anak akan berdampak pada fisik, mental, dan sosial pada anak. Nah, kekerasan itu sendiri pada anak itu nanti berdampak fisik, mental dia. Bagaimana nanti kalau kita melakukan kekerasan kepada anak, nanti anak-anak sikapnya setelah mendapat kekerasan seperti apa, juga itu harus dipikirkan. Makanya dari itu pesan penting yang dapat kita ambil ketikmannya dari yang materi sebelumnya, yaitu setiap anak mempunyai hak hidup untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi. Yang kedua, orang tua wajib melindungi anak dan memenuhi hak-haknya dan menjaga anak-anak dari kekerasan. Nah, ibu-ibu, mungkin kita masuk sesi selanjutnya Bu ya. Oke. Nah, di modul ini yaitu di modul perlindungan anak di sesi 12 yaitu penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, di sini bisa sedikit kita bahas satu persatu Bu ya, biar ibu-ibu semua paham dan mengerti. Yang pertama adalah
apakah sih pengertian dari penelantaran anak? Apa sih penelantaran terhadap anak? Kira-kira ibu ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab apa sih itu penelantaran terhadap anak? Ayo, ibu-ibu ada yang mengerti? Ada yang bisa menjawab? Nah, mungkin di sini bisa saya bantu. Nah, penelantaran terhadap anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak yang ada pada anak. Nah, itu dia bu pengertian penelantaran, yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak-anak. Nah, itu dia bu dari pengertian penelantaran. Gimana kira-kira bu? Bisa dipahami? Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, di sini di belakang saya ada lembar cerita bagaimana seorang Tasripin dia harus menghidupi 3 orang adiknya dan tidak bersekolah lagi dan bekerja untuk demi mencukupi kebutuhan kehidupan sehari dan jajanan sekolah. Nah, ibu-ibu boleh di belakang dengan gambar belakang saya boleh dipahami dan dibaca apa sih kira-kira yang dilakukan oleh Tasripin, pekerjaan apa dan tanggung jawab apa sih yang dikerjakan Tasripin. Yang kedua juga, apakah layak seorang Tasripin itu mengerjakan hal-hal pekerjaan seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah yang harus dilakukan kita sebagai orang tua dan kerabat terhadap Tasripin. Nah, boleh di sini sudah saya buatkan kertas pelanu. Mungkin ibu-ibu nanti saya akan ajak, boleh tuliskan jawabannya di kertas pelanu apa sih yang menjadi apakah Tasripin itu layak atau tidaknya, apakah Tasripin itu pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab pekerjaan dan tanggung jawab Tasripin, dan apa kita dilakukan sebagai orang tua dan kerabatnya. Mana ibu? Sudah? Nah, silakan ibu-ibu tuliskan jawabannya. Dari Ibu Tina dulu, silakan ibu. Selanjutnya Ibu Sri, dan selanjutnya Ibu Ayu. Nah, terima kasih ibu yang sudah memberikan jawabannya dan menuliskannya di kertas pelanu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya apakah pekerjaan tanggung jawab Tasripin di gambar belakang saya ini. Nah, Tasripin melakukan pekerjaan tanggung jawab. Tasripin bekerja dari pukul 7 hingga 12 siang, bekerja di sawah untuk membantu di sawah dari menanam, memanen dan sebagainya, dan itu menjadi tanggung jawab dia sebagai pekerjaan yang dilakukannya. Dan juga selain pekerjaan dan tanggung jawab Tasripin ialah yang harus menghidupi 3 orang adiknya, harus membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari dan memberikan jajan untuk para adik-adiknya. Dengan penghasilan 30.000 sampai 40.000 sehari, Tasripin harus untuk kehidupan keluarganya dan 3 orang adiknya, dikarenakan orang tuanya yang laki-laki itu pergi ke luar kota, dan orang tua ibunya itu telah meninggal dunia akibat bencana longsor. Nah, mungkin itu ibu yang bisa kita simpulkan dari cerita Tasripin di belakang saya ini. Semoga cerita Tasripin ini bisa membawa makna dan membawa arti bagi kita semuanya, dan benar-benar kita sebagai orang tua harus memenuhi dan mencukupi hak dan kebutuhan tersebut. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuknya selanjutnya, mungkin kita bisa speaking atau kita beri semangat dulu bu ya ibu-ibu ya. Ayo ibu-ibu mungkin bisa dapat berdiri para ibu-ibu untuk melakukan speaking kita. Nah, di sini simple saja, tidak speaking yaitu dengan tepuk semangat bu ya, atau tepuk semangat. Kemarin udah, hari tepat bu ya. Oke. Untuk itu boleh saya mimpin, nanti ibu ikuti, ibu boleh ikuti. Nah, untuk para ibu beri tepuk wow. W O W. Nah, terima kasih pada ibu semuanya. Dengan speaking ini mungkin kita masih tetap semangat ya untuk mempelajari materi yang di sesi pada hari ini untuk pertemuan peningkatan kemampuan dalam keluarga. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk
berikutnya itu contoh penelantaran terhadap anak, dan apa sih tindakan yang kita lakukan terhadap penelantaran anak. Nah, kita akan membentuk kelompok masing-masing ibu ya. Kita ada bentuk 4 kelompok, 1, 2, 3, 4, untuk dapat berdiskusi secara kelompok bagaimana contoh apa aja sih yang dapat dicontohkan dari contoh dari penelantaran tersebut. Nah, mungkin nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan depan apa sih contoh-contoh penelantaran yang kita hadapi dan kita jumpai di wilayah di lingkungan kita ataupun rumah kita. Nah, gimana ibu-ibu sudah? Nah, oke, selanjutnya kalau ibu sudah berdiskusi atau sudah dapat jawabannya, mungkin nanti akan dijelaskan satu-satu. Nah, mungkin dari ibu kelompok 1 mungkin bisa menjelaskan ke depan bagaimana apa sih contoh penelantaran dari versi dari kelompok ibu. Nah, terima kasih para kelompok 1 yang sudah mau menjelaskan apa sih dari contoh penelantaran dan apa tindakannya. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas kembali melalui game chat yang kita bahas dan buku pintar yang ada di modul ibu. Nah, selanjutnya apakah sih contoh dari penelantaran itu? Nah, di sini bisa saya bantu, yang bisa saya bantu untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah contoh penelantaran terhadap anak yaitu tidak memberikan makanan yang sehat, yang aman, bergizi pada anak dan makanan seimbang. Nah, karena ketika kita tidak memberikan makanan sehat dan yang aman dan bergizi, itu salah satu sebagai penelantaran anak karena hak kebutuhan dia dari asupan makanan dia tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya tidak diberi kesempatan dia untuk bermain. Nah, kalau kita kekang anak-anak ibu di rumah tidak boleh bermain, nggak boleh sana kemari, nggak boleh ini. Nah, itu termasuk sebagai dari contoh penelantaran. Nah, selanjutnya yaitu tidak diizinkan ke sekolah. Nah, ibu melarang anak ibu sekolah mungkin berbagai alasan atau apapun itu termasuk dari contoh penelantaran. Nah, setelah contoh penelantaran apa sih contoh penelantaran, kalau ibu sudah mengetahui apakah contoh dari penelantaran, nah selanjutnya itu apa sih akibat dari penelantaran tersebut. Nah, akibat dari penelantaran yang terdapat penelantaran yang terjadi terhadap anak, yaitu yang pertama mungkin dari segi makanan anak tersebut bisa kurang gizi, kurang sehat dan terganggu pada tumbuh kembangnya. Nah, yang kedua, untuk sekolah, anak-anak bisa dapat putus sekolah. Nah, itu juga akibat dari kita tidak izinkannya anak-anak kita untuk bersekolah. Nah, selanjutnya itu bahkan bisa jadi anak-anak nanti kalau akibat dari penelantarannya itu bisa celaka, luka ataupun sakit. Nah, mungkin ibu-ibu itu beberapa penjelasan yang bisa saya bantu menyampaikan dari contoh penelantaran dan akibat penelantaran. Nah, setelah contoh akibat, bagaimana sih kita mencegah penelantaran terhadap anak yang dapat kita lakukan? Nah, yang pertama yaitu memiliki pencegahan yang harus memenuhi hak dasar anak. Jadi kita harus memenuhi hak dasar anak seperti apa, kebutuhan anak itu seperti apa, harus kita penuhi. Itu menjadi salah satu pencegahan kita agar anak-anak tidak merasa ditelantarkan atau bisa dibilang penelantaran yang kita lakukan sebagai orang tua kepada anak. Nah, yang kedua, melakukan waktu kita bisa bermain terhadap anak, dan yang terakhir memperhatikan pergaulan anak dan tumbuh kembangnya anak itu bagaimana. Nah, itu dia Bu, beberapa penjelasan yang saya sampaikan dari contoh penelantaran, akibat penelantaran, dan penjagaannya bagaimana. Nah, di sini bisa saya simpulkan Bu, bahwasannya hasil dari materi hari ini yaitu pesan yang saya sampaikan yaitu bahwasannya penelantaran itu tidak memenuhi hak anak dan kebutuhannya. Nah, jadi ibu-ibu, pesan kunci yang bisa saya bahwasannya tidak memenuhi hak anak adalah sebuah perbuatan penelantaran. Nah, di sini kita pahami bahwasannya perbuatan kita tidak memenuhi hak dan kebutuhan anak
Itu adalah salah satu sebagai penelantaran. Nah, selanjutnya pesan yang bisa saya sampaikan di sini yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap anak agar tidak jadi agar anak tersebut tidak terlantar sehingga dia bisa mendapatkan pertumbuhan kembang dalam kehidupannya itu cukup baik dan dapat berkembang baiklah dalam segi dari tumbuh kembangnya seorang anak. Itu dia Bu. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan pada sesi hari ini. Mungkin sesi selanjutnya akan kita sampaikan pada pertemuan peningkatan keluarga pada sesi berikutnya. Nah, itu aja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan bagi kita semuanya dan agar bisa dipraktekkan di rumah, karena itu bagaimana penting agar anak-anak bisa dapat bertumbuh kembang dengan baik. Itu aja Bu, terima kasih telah mau menghadiri pertemuan kelompok keluarga di rumah ibu ini. Semoga kita selalu dalam kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selamat sampai tujuan di rumah masing-masing sehingga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan sesi akan datang. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.